Dampak dari penerapan kesejahteraan hewan atau perbuatan ihsan pada hewan ini, maka darah keluar maksimal, dagingnya berkualitas, cepat lunak saat dimasak. Kemudian dalam proses penyembelihan, diantaranya tadi bahwasanya kita diwajibkan menajamkan pisau. Nah, ukurannya harus sesuai juga, jangan memotong sapi menggunakan pisau yang kecil, begitu ya. Kemudian merobohkan atau mengekang hewan dengan manusiawi. Bahwasanya Allah menciptakan lambungnya sapi begitu besar, kemudian aktivitas alaminya itu hanya berdiri dan duduk ya. Dia tidak bisa berbaring. Kalau berbaring itu rongga dadanya terdesak oleh lambung yang begitu besar sehingga dia sangat sesak nafas dan tidak nyaman. Maka seharusnya setelah direbahkan sesegera mungkin harus disembelih, jangan ditunda penyembelihannya, kasihan si hewannya. Nah, untuk memastikan pisaunya dengan tajam atau tidak, nanti boleh kita peragakan ya, jangan menggunakan jari, jangan menggunakan rambut ya, tapi menggunakan kertas, nanti diiriskan. Kalau sangat tajam maka pisau ini akan mengiris kertas dengan bagus, dengan lancar. Nah, ini metode perubuhan yang disarankan agar tidak menyiksa hewannya. Ini metode squeeze rope, nanti kalau memang diperlukan ada videonya juga. Jadi yang pertama dikalungkan di leher, kemudian disimpul, tapi ini dibikin jangan sampai mencekik ya, jadi dibikin tali lasso, kemudian dibuat simpul di belakang ketiak dan dibuat simpul di depan paha, dan ketika ini ditarik ke belakang, maka si sapi akan roboh pada simpul ini dibuat. Karena dibuat di kiri, maka dia akan roboh ke kiri. Kalau dibuat di kanan, dia akan roboh ke kanan. Dan ini akan memudahkan kita untuk merobohkan hewan pada saat penyembelihan yang umum kan sebelah kiri di bawah, kemudian dihadapkan ke kiblat, kita bisa atur sekaligus. Metode yang lain dengan barley, jadi membuat kalung di leher, kemudian disilangkan di dada, disilangkan kembali di atas punggung, melewati selangkangan, dan ditarik, maka dia akan rubuh, tinggal kita arahkan mau ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian sebaiknya dalam proses penyembelihan tidak boleh dikerumuni terlalu banyak orang, apalagi ada tuh yang hobinya toanya masjid diturunkan, didekatkan ke penyembelihan. Nah, itu sangat mengganggu karena pendengarannya sapi sangat sensitif. Termasuk tadi menyembelih tidak di dekat hewan yang masih hidup ya, karena penciumannya tajam, suaranya bisa terdengar kawan sapi yang lain. Menutup mata dan telinga mampu menenangkan hewan pada saat penyembelihan. Kemudian sebaiknya sohibul kurban nama-namanya dibacakan sebelum hewan itu dirobohkan. Nah, ini contoh yang terjadi di masyarakat. Sapi ini dirobohkan, satu kaki kiri belakang ditarik ke belakang, yang depan kiri ditarik ke depan. Nah, ini sangat sakit. Kemudian mohon maaf, kepalanya tergantung begini, sangat sakit. Yang ini perobohannya sudah benar, tapi mungkin ini salah merobohkan, misalnya terlalu jauh dari lubangnya sehingga sapi ini harus diseret-seret. Ini kasihan sekali. Yang ini metode perobohannya juga baik, tapi susah roboh karena dia melihat atau mencium aroma darah sapi sebelumnya yang disembelih. Ini stres sekali. Nah, ini satu RT rame-rame menaikin sapi dalam penyembelihan, ini sapinya sangat tersiksa. Belum lagi ada kayu yang dimasukkan dalam kaki, ini sangat sakit ya bagi sapi. Nah, ini juga sering ya masyarakat melakukan narik ekor, ini tidak disarankan karena di dalam ekor ini terusan dari syaraf yang dari tulang punggung, ini banyak sekali syarafnya dan sangat sakit ketika ekor itu ditarik. Nah, idealnya ya 10 detik setelah hewan roboh itu sudah disembelih, tetapi agak sulit. Minimal setelah dirobohkan sesegera mungkin dilakukan penyembelihan. Kemudian penyembelihan dilakukan secepat mungkin, pisaunya harus tepat meletakkannya, yaitu di belakang jakun begitu. Kemudian tidak boleh melukai selain menyembelih. Nah, ini contoh sapinya sudah bagus terebahkan, tetapi masih baca sohibul kurban, ini kasihan, ini sapinya stres berat ini.
Kemudian ini salah menempatkan posisi penyembelihan. Seharusnya kira-kira di tali yang hijau ini, tapi mungkin saya tidak tahu apa karena tidak mengetahui ilmunya atau mungkin karena minta upah kepala, jadi mulai sembelihannya kalau bisa sedekat mungkin dengan leher, dengan dada begitu ya, biar upahnya banyak. Kemudian ini hewannya digantung kepalanya dalam proses penyembelihan. Dan ini kasihan karena penyembelihannya tidak sesuai, hewannya nggak mati-mati, tersiksa dalam proses penyembelihannya. Kalau penyembelihannya bagus, maka darahnya akan memancar dari kanan dan dari kiri sehingga akan cepat mencapai kematiannya. Nah, kemudian kita bisa periksa kalau sudah mati, kita sentuh matanya sudah tidak berkedip, artinya dia sudah mati. Dampak dari penerapan kesejahteraan hewan atau perbuatan ihsan pada hewan ini, maka darah keluar maksimal, dagingnya berkualitas, cepat lunak saat dimasak. Stres yang berkepanjangan, mulai dari pengangkutan, kemudian nggak diistirahatkan, pokoknya stres lama begitu, maka glikogennya rendah, nanti dagingnya kering, alot, gelap, dan mudah busuk. Begitu juga ketika sapi itu diperlakukan dengan kasar menjelang penyembelihannya, misalnya dibanting-banting begitu ya, maka timbunan asam laktatnya sangat tinggi, jadi dagingnya itu pucat, lembek, berair, dan susut, juga akan mudah busuk. Nah, perbuatan ihsan terhadap hewan ini, yang pertama pasti melaksanakan perintah agama, kemudian menjaga keselamatan hewan maupun petugasnya, mempermudah penanganan hewan, efisiensi waktu, dan menyediakan kualitas daging yang baik. Jangan sampai ada lagi yang seperti ini. Ini sangat tersiksa sekali si kerbau ini.